Asoka bertanya pada Kaurvaki, kemana kau tadi? Fit mencarimu. Dia mengatakan kau tidak di kamarmu. Asoka menunggu jawabannya. Devi berbohong bahwa ia membawanya untuk mandi. Asoka bertanya pada Kaurvaki, apakah kau terluka? Aku melihat tetes darah di lantai luar. Apa kamu baik-baik saja? Devi tertawa. Prajurit berpikir setiap warna merah adalah darah. Itu dari alta yang aku bawa untuk dimasukkan ke dalam kakinya. Pasti jatuh. Aku akan meminta seseorang untuk membersihkannya. Devi pergi. Kaurvaki beralasan, aku tadi melakukan surya puja. Asoka masih terasa Kaurvaki menyembunyikan sesuatu darinya. Kaurvaki yang terlihat menyeka air matanya. Asoka berbalik untuk mengatakan sesuatu padanya. Dan ia melihat luka di tangannya. Asoka ingat kalau ia telah melukai seorang wanita. Dia bertanya tentang hal itu. Kaurvaki mengatakan, tidak apa-apa. Asoka menambahkan, adalah hal yang tak terlupakan jika seseorang yang kau kenal menyakitimu. Apakah kau masih ingat bagaimana cara menggunakan pedang? Aku telah mengajari di masa kecil. Apakah kau masih ingat atau tidak? Aku merasa seperti mengujimu hari ini. Kaurvaki mengatakan, kau telah melakukan terlalu banyak tes. Tidakkah kau cukup dengan ujian-ujianmu? Asoka bertanya padanya, apakah kau takut tantangan? Kaurvaki menggeleng. Aku tidak takut pada siapapun. Mereka mengambil pedang. Asoka bertanya, apakah kau tidak percaya kalau aku jujur padamu? Kaurvaki pikir jika Asoka tidak cukup percaya pada cintanya, maka ia akan meragukan niatnya. Mereka mulai pertarungan pedang. Asoka menunjukkan, ini masih seperti sebelumnya. Kau masih terlalu cepat puas pada dirimu. Mereka terus berjuang. Devi terkejut melihat mereka. Apakah Asoka tahu kebenarannya? Devi mengatakan kepada mereka untuk berhenti. Tapi mereka berdua memberitahu dia untuk mundur. Ini adalah pertarungan kami. Asoka tidak bisa mengerti mengapa Kaurvaki bersembunyi darinya. Kaurvaki berpikir, ini bukan tentang kita saja. Ini adalah tentang dua negara. Itulah sebabnya aku diam. Mereka terus bertarung. Devi berlari ke kuil. Dia berdoa kepada dewa. Aku menerima semua yang terjadi sampai sekarang. Tapi apa yang terjadi hari ini tidak akan baik bagi siapapun. Jangan menguji kesabaran seseorang sehingga mereka kehilangan iman. Jika masalah apapun muncul antara Asoka dan Kaurvaki, maka tidak hanya mereka yang patah hati. Tapi aku akan kehilangan imanku. Asoka yakin Kaurvaki menyembunyikan sesuatu darinya. Devi mengatakan, Kaurvaki melakukan gitu banyak pemujaan dan berpuasa untuk mendapatkan Asoka. Bagaimana kau bisa menjatuhkannya? Bagaimana bisa kau tidak mendukung Asoka? Mengapa semua yang salah terjadi pada orang-orang baik? Jagannath bertanya, siapa kau, sehingga memutuskan apa yang benar dan salah? Aku ayahnya. Hanya aku yang memiliki hak untuk memutuskan apa yang benar atau salah untuk dirinya. Itu adalah keputusan terakhirku. Kaurvaki tidak bisa menikah Asoka. Setiap ayah ingin. Bagaimana seorang ayah dapat memberikan putrinya pada seseorang yang keluarganya bersekongkol melawan dia, yang merupakan putra pelayan, yang saudara mencobanya untuk membunuh satu sama lain untuk mendapatkan tahta, yang ayahnya tidak mempercayai dia, yang telah dibuang oleh negara sendiri, yang orang-orang yang mencintainya mencoba untuk membawanya ke bawah dan mendorongnya untuk menjadi candel. Devi bertanya padanya, siapa kau sehingga berani menunjuk jari pada mereka? Apa yang salah dengan keluargamu? Saudaramu sendiri telah menipumu. Dia meninggalkanmu sendirian untuk mati. Kau hidup hari ini, dan Kalinga damai hanya karena Asoka. Kau berkuasa di Kalinga semua karena Asoka. Putri Mun masih hidup hari ini karena Asoka. Aku tahu dengan baik apa yang telah kau lakukan untuk memisahkan mereka. Bahkan dewa hormat pada cinta sejati. Aku memiliki keyakinan penuh pada Kaurvaki. Dia akan memenangkan cintanya kembali. Jagannath mengatakan, perbedaan yang aku ditaburkan antara Magadha dan Kalinga tidak akan pernah membiarkan pasangan itu menyatukan kembali. Aku berani bertaruh Kaurvaki dan putra pelayan itu tidak akan pernah menikah.
Devi menjawab, aku tidak akan membiarkan, bahkan takdir datang di antara pasangan itu. Bahkan jika aku harus bertarung dengan dewa, atau mati untuk itu, aku akan membawa mereka bersama-sama apapun yang terjadi. Anggaplah ini sebagai janji atau tantanganku. Aku akan membiarkan batu penghalang di antara mereka. Devi pergi. Jagannath terlihat bahagia. Asoka dan Kaurvaki belum berhenti bertarung. Asoka mengatakan, kau adalah calon istriku, tapi kau bertarung denganku. Kaurvaki mengatakan, apapun itu, akan menjadi milik kita. Kaurvaki melukai Asoka, lalu melangkah mundur dan tertegun. Dia berlutut dan menangis. Aku tahu kau tahu yang sebenarnya. Kenapa kau tidak menghukumku? Asoka bertanya, kebenaran yang mana yang kau bicarakan? Kaurvaki mengatakan, orang yang telah menipumu, Magadha, dan diriku, tidak lain adalah ayahku. Anggota keluargaku telah mencuri harta itu. Asoka menjatuhkan pedang dan tampak terkejut. Asoka membuat Kaurvaki berdiri. Jadi kau tahu, mengapa tidak kau ceritakan itu? Kau tidak percaya padaku atau? Kaurvaki bilang, aku ingin. Asoka mendorongnya. Diam. Apakah kau akan mengatakan kepadaku ketika kau akan pergi jauh dariku? Apakah kau tahu apa artinya? Kaurvaku berkata, kau punya hak untuk marah padaku. Lebih penting untuk membawa harta itu kembali dengan aman sekarang. Kau harus percaya padaku. Kau tidak harus memberitahukan hal itu kepada siapapun. Sebelum kau membawa harta itu kembali ke sini dengan aman. Sejauh yang aku tahu, setelah argumen kita kemarin, ayah akan meminta kakaknya untuk memindahkan harta itu ke tempat lain. Aku tidak akan membiarkan dia berhasil. Jadi saya meninggalkan. Asoka menghentikannya dengan memegang tangannya. Kau tidak akan pergi sendiri. Walnut memindahkan harta itu ke tempat yang aman dengan bantuan tentara. Seseorang menyerang mereka. Ternyata itu adalah Kaurvaki. Walnut marah. Kau melawan keluargamu untuk cintamu. Walnut mengambil pedangnya ketika Asoka melompat di antara mereka. Walnut segera menyerah. Ampunilah aku. Sesuai hukum Magadha, seseorang yang menyerah tidak akan dibunuh, tapi pasti akan dihukum. Asoka mengambil kain dari dadanya. Kau harus hidup dengan cara selamanya, sehingga kau menyesali tindakanmu setiap saat. Walnut pergi dengan malu. Kaurvaki menyerahkan keputusan pada Asoka untuk mengambil keputusan apapun terhadap ayahnya, karena ia adalah pelakunya. Tapi aku akan memintamu untuk tidak menyebut namanya di depan siapapun, serta tidak menghukumnya. Asoka bilang, aku tidak percaya kau mengatakan itu. Kaurvaki menyebut itu alasan egoisnya. Kita akan bersama-sama setelah melintasi gitu banyak rintangan. Kita tidak akan menikah jika raja tahu tentang ini. Pikirkan sejenak bahwa itu adalah seorang gadis biasa yang berdiri di depanmu, yang meninggalkan segalanya, dan mencintaimu. Dia meminta cintanya sekali lagi. Apa yang salah di dalamnya? Asoka menghentikannya dan melipat tangannya, serta menyeka air matanya. Devi menunggu Asoka dan Kaurvaki, berharap tidak ada yang salah. Dia tersenyum lega melihat mereka datang kembali. Jagannath bergabung dengannya di teras. Mengapa kau tampak bahagia? Kembalinya harta itu tidak berarti mereka akan bersama-sama. Asoka akan memberitahu bagaimana dan dari mana ia mendapatkannya kembali. Kemudian mereka akan dipisahkan. Dia tertawa. Devi tampak tegang.